طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 179, ayat yang turun setelah perang Uhud, ketika kaum muslimin merasakan getirnya, nyaris kalah di Uhud, dan yang lebih menyakitkan hati mungkin, atau yang lebih membuat terguncangnya hati adalah ketika ada 300 orang di antara barisan kaum muslimin yang berangkat ke Uhud itu kembali meninggalkan Nabi dan kaum muslimin, desersi bersama pimpinannya waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang ini yang dikenal sebagai Al-Khabith di dalam ayat ini, atau kaum munafikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dan tidaklah Allah akan membiarkan kaum mukminin berada di dalam keadaan terpuruk seperti yang mereka rasakan saat itu, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah akan pisahkan mereka yang khabith, yang kotor, yang menyebabkan perpecahan, mereka yang menyelisihi pendapat atau pandangan atau arahan dari Nabi SAW, perintah Rasul, hatta yamizal khabitha minat thayyib, dari kalangan thayyib, dari kalangan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sesuai dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minat thayyib, dari kalangan orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi kondisi kita itu, apa yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu sebenarnya hanya berulang-ulang saja. Kita dihadapkan kepada pilihan untuk menjadi orang mukmin atau orang nifaq. Ya. Tidak banyak pilihannya sebenarnya, apalagi terkait dengan Palestina ini nanti, bahwa permasalahan ini akan berlangsung cukup lama, sebagaimana dahulu ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Itu juga membutuhkan waktu lama, ya, sampai seluruhnya selesai. Dari Banu Qainuqa tahun kedua Hijriah, Banu Nadir tahun ketiga Hijriah, kemudian Banu Quraidah tahun kelima Hijriah. Baru selesai itu sebenarnya sisa-sisa kaum munafikin itu adalah ketika Masjid Ad-Dirar, masjid yang tidak jauh lokasinya sebenarnya aslinya itu dari Masjid Quba. Ya, masjid di pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah itu dibakar di perang setelah Rasulullah kembali dari perang Tabuk. Jadi baru sekitar tahun ke-7, 67 Hijriah, baru 7 tahun. Di zaman itu sudah panjang, tergolong panjang. Nah, kalau sekarang kita ini menghadapi Zionis Israel ini, varian dari Bani Israel yang dilaknat Allah, ya, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, ya, ila akhir ayat di dalam surah Al-Maidah itu, bahwa sudah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala golongan orang-orang Bani Israel yang kafir, ya, orang-orang Yahudi yang sekarang kalau kita teruskan sejarahnya itu dendam kesumat mereka itu, sampai kemudian berdirinya gerakan Zionis di akhir abad ke-19, yang pencetus salah satunya itu adalah Theodor Herzl. Kemudian dari situ melahirkan protokol-protokol Zionis dan kongres-kongres Zionis yang akhirnya munculnya Israel itu. Jadi harus ada benang merahnya, harus terlihat, harus bisa dilihat dengan baik.
bahwa ini permasalahan yang akan menghadapkan kita kepada hal-hal yang sifatnya prinsipil. Jadi ini bukan sesuatu yang diberita gitu, bukan, ini sesuatu yang prinsipil nantinya. Tapi para ulama ini sudah mengkategorikan annal Filistina, bahwa sesungguhnya Palestina itu adalah ia qadiyatul muslimin al-ula, bahwa dia adalah masalah yang akan harus dihadapi oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya yang ada di Palestina saja. Ya. Bahkan beratnya itu kasolatil fajri, seperti salat subuh, thaqilatun alal munafiqin. Kita tahu salat subuh itu paling berat buat siapa? Buat orang munafik. Makanya setiap kali kita bicara tentang Palestina, ada saja yang tidak suka, ada saja yang tidak suka, bahkan hadir ya, menemui duta besar Israel untuk Singapura. By the way, harus tahu ya bahwa di Singapura itu ada yang namanya Asia Israel Center, yang itu secara rutin memberikan kesempatan, memberikan tiket, fasilitas kepada orang-orang di Asia Tenggara, khususnya 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Yang ditarget itu dia, tapi yang Indonesia priority number 1. Walaupun alhamdulillah 16 Juli yang lalu Sekjen PBNU Cak Ipul sudah mengatakan bahwa tindakan mereka ini yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama sebagian besar sudah dipecat dari pengurusannya. Ini ada beberapa tokoh, saya tidak suka menjelaskan satu, saya cari sendiri saja. Ini peristiwanya sudah besar dan menggemparkannya Indonesia ketika Israel sedang menghajar habis negeri kaum muslimin, datang ke sana. Walaupun sebagian mengatakan bahwa mereka ingin mencari perdamaian. Kalau cari perdamaian itu jangan cuma datang ke Israel, harusnya mendatangi Fatah, mendatangi Jihad Islam, mendatangi Hamas, mendatangi semua yang lain, Hizbullah kalau perlu datangi seperti itu. Baru bicara perdamaian. Kalau hanya mendatangi satu pihak saja dan kemudian setelah itu tidak ada resolusi apa-apa, kasihan sekali. Beliau mengatakan tindakan sangat tidak bijaksana di tengah situasi yang memanas antara Palestina dan Israel. Kalau saya tambahin lagi itu Jaipul, harusnya tidak bijaksana selama-lamanya, bukan ketika situasinya lagi manas saja, lagi adem pun itu harusnya tidak pantas. Ya, karena Indonesia ini kan kaum muslimin mayoritas, dan kemudian di dalam undang-undang dasar kita ada perintah kewajiban bagi seluruh yang masih memegang paspor Republik Indonesia untuk membebaskan semua negara-negara yang masih terjajah, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, jadi ada kalimat di situ wajibun diniun, kewajiban agama kita sebagai muslim, kemudian wajibun akhlaqiyun, ya, kewajiban moralitas kita terpanggil secara historis. Kita itu dulu dibantu sama Palestina tahun 47, ada Mustafa Mun'im Abdul Pasha datang di Indonesia, mendarat di Yogyakarta, memberikan pengakuan kepada Republik yang baru usianya 2 tahun. Mau ditaruh di mana sejarah itu? Kalau kita kemudian mengatakan urusan Palestina urusan bukan kita. Coba diperhatikan. Dulu Muhammad Hatta datang berduduk bersama Mufti Palestina Haji Sheikh Amin Al-Husaini bersama Mufti sekembalinya dari Den Haag. Den Haag itu waktu kita mendapatkan pengakuan dari Kerajaan Belanda di konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar pulang dan memberikan dukungan itu. Kalau kita lihat ini yang ini nih, gak kelihatan kalau kita. Kita tahu lah pokoknya Muhammad Hatta yang di tengah, sebelah kirinya itu adalah Haji Amin Al-Husaini. Nanti diundang kembali oleh Presiden Soekarno tahun 1955 untuk datang ke Bandung dalam konferensi Asia Afrika. Dulu masih banyak loh negara-negara yang dijajah. Ya, Aljazair masih dijajah Prancis, Tunisia masih dijajah Prancis waktu itu, ya. Dan banyak negara-negara non-muslim lainnya yang juga masih terjajah. Dan kita berkumpul di Bandung, itu yang disebut dengan konferensi Bandung, yang kemudian nanti menjelmakan non-blok, ya, apa istilahnya, non-aligned movement istilahnya itu, KTT non-blok dan kemudian perkumpulan non-blok. Ya. Bahkan setelah itu di dalam buku Indonesia and Israel, A Relationship in Waiting, ini ditulis sama Greg Barton sama Colin Rubinstein, mengatakan bahwa dulu
Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion itu pernah mengirim telegram kepada Soekarno dan Hatta memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia pada Desember tahun 1949. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan, itu Israel mengirim kawan, mengirim pengakuan, kita tidak tanggapi. Bahkan di dalam itu disebutkan Muhammad Hatta hanya mengucapkan terima kasih saja, tapi tidak memberikan sentimen timbal balik yang mengakui diplomatik. Makanya Israel itu uring-uringan dengan kita. Maunya dia setelah mereka mengakui kemerdekaan kita, harusnya mengakui kemerdekaan mereka, gitu kan? Fatsun politiknya kan harusnya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Karena kita tahu mereka itu berdiri di atas penjajahan. Jadi Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, kemudian setelah itu B.J. Habibie, setelah itu Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi, nggak ada satupun presiden yang memberikan kesempatan sekecil apapun kepada Israel. Jadi belum ada. Jadi jangan sampai presiden terpilih pada Prabowo ini kan harusnya lebih mantap lagi, karena beliau lama kan di Jordan itu. Mudah-mudahan beliau melihat dengan mata kepala sendiri perjuangan bangsa Palestina ini. Kalau presiden yang lain kan belum pernah tinggal lama di dekat-dekat Palestina. Beliau lama di Jordan itu 2 tahun atau 3 tahun, 98 sampai 2000 kurang lebih. Jadi harusnya dengan intelektualitas yang beliau miliki, ya mudah-mudahan makin keras lagi nih kita itu harusnya mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendapati bahwa salah seorang pemimpin perjuangan yang paling konsisten mungkin dalam mempertahankan kedaulatan Palestina, ya, itu adalah Ismail Haniyeh, dibunuh di Tehran. Dan ketika sebelum beliau meninggal dunia, beberapa saat sebelum beliau terbang dari Doha, dari Qatar. Kenapa beliau di Qatar? Karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang memberikan suaka, memberikan support, menjaga bertahun-tahun. Tidak ada satupun pemimpin Palestina itu kalau sedang di Qatar gak bisa diganggu. Tidak ada negara yang berani masuk ke sana, ya. Jadi beliau mendapatkan support penuh dari kerajaan Qatar, ya, walaupun sekarang kayaknya mendengar informasi sepihak bahwa agak ketar-ketir juga karena banyak tekanan-tekanan, ya. Kalau kita lihat di sini ada video, di sini bacaan beliau dari surah Al-Hasyr 11 sampai 12 kalau tidak salah. Surah Al-Hasyr, Masya Allah, ini adalah salah satu surah yang berbicara tentang surat ke-59 yang berbicara tentang pengusiran orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Kita dengarkan. Mudah-mudahan ini saya belum cek ini, mudah-mudahan bisa nyala. Soundnya mana ya? Kedengeran nggak? Saya nggak tahu speakernya di mana. Oh, soalnya di sini. Beliau seorang hafidz, kita tahu, dan beliau kalau memimpin salat itu memang membacakan pilihan-pilihan surat yang berkaitan selalu dekat dengan perjuangan kaum muslimin. Baik itu kisah tentang Israel, tentang orang munafik, tentang Yahudi, ya, agar kita selalu bisa mengambil pelajaran. Dari ayat 11 dan 12 itu, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab, bahwa orang-orang munafik itu berbicara layaknya ikhwan, layaknya saudara dengan alladina kafaru min ahlil kitab, orang-orang Yahudi. Jadi jangan kaget kalau ada di antara orang-orang muslimin yang nifaq itu kalau berbicara tentang orang-orang Yahudi atau Zionis kalau sekarang itu seperti layaknya dia berbicara dengan ikhwan, saudaranya, saudara gitu. Jadi bukan hanya dekat lagi disebutkan Allah itu, dekatnya itu sampai seperti seorang saudara.
Apa kata mereka? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir sama Muhammad, kami akan keluar bersama kalian. Wow, jagoan betul sepertinya. Tapi setelah betul-betul terjadi konflik atau mereka mengkhianati perjanjian Madinah yang sudah dibuat oleh Nabi SAW dan ditandatangani sama mereka, dilawan oleh Rasulullah. Setelah itu sangat lembut orangnya. Tapi kalau bicara pelanggaran prinsipil, tidak ada negosiasi. Itu yang harusnya kita kemukakan. Dilawan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi ini kemudian terkeluarkan dari kota Madinah. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada reaksi dari mereka. Jadi hati-hati dengan orang munafik ini. Kadang-kadang mereka janji ini janji itu, ya, berkoalisi ini berkoalisi itu, tapi ternyata ngomong kosong. Ya. Kemudian setelah itu, wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan taat kepada Muhammad ini selama-lamanya. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi kami akan bantu. Ternyata setelah diperangi Rasulullah dikepung, ya, Banu Qainuqa dikepung, Banu Nadir dikepung, Banu Quraidah dikepung sama Nabi. Tidak satu pun muncul dari rumah-rumah mereka itu. Orang-orang munafikin itu biasa banyak cuap-cuap, tapi ketika kita butuhkan atau ketika harus membuktikan perkataannya tidak kelihatan. Makanya ciri utama munafik itu idza ahdatsa kadzaba. Kalau berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji makir. Wa idza tumina khona. Kalau dikasih amanah, oh jangan sampai kasihkan amanah kepada orang munafikin, sudah pasti khianat. Itu baru alamat al-kubro. Alamat al-kubro, apa tanda-tanda besar. Yang kecil-kecil banyak, enggak, jarang salat subuh, berat ke masjid, apalagi yang kecil-kecil itu ya, yang apa, ya macam-macam, menyakiti hati kaum muslimin, senang menunjukkan permusuhan, bergembira dengan keberhasilan lawan-lawan kaum muslimin. Banyak itu tanda-tanda kecil, bukan yang alamatul kubro saja, bukan yang gede. Yang gede 3 cuma. Bicara bohong, janji mangkir, amanah, khianat. Dan yang kecil-kecil banyak. Banyak. Termasuk juga diajak memboikot tapi tidak mau. Loh, apa landasannya boikot itu secara syar'i? Rasulullah SAW ketika hijrah mengamati pasarnya Banu Qainuqa waktu itu, salah satu di antara 3 pasar yang menguasai ekonomi Madinah. Kemudian Rasulullah membeli tanah di seberangnya dan mengatakan hadza suqukum, ini pasar kalian, kata Nabi. Setelah itu kaum muslimin tidak ada lagi yang belanja di pasar Yahudi. Boikot apa bukan? Gitu. Ya, jadi bukan barang baru itu. Loh, Ustaz, kau masih ada beberapa sahabat hadis-hadis sahih dari riwayat Muslim yang belanja di pasar orang-orang Yahudi. Betul, tapi barang yang dibeli itu barang yang tidak dijual di kaum muslimin, kita belum punya. Selama kita belum punya dan barang itu sangat esensial diperlukan, masih boleh, tapi tidak boleh memberikan keuntungan yang banyak. Jadi ada batasannya. Sampai kemudian kaum muslimin ada saudagar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya yang kemudian bisa memberikan, mensuplai semua kebutuhan kaum muslimin. Tidak lagi kita kemudian belajar kepada mereka. Contoh-contoh kecil. Beliau syahid insyaallah di Teheran itu karena apa? Beliau dalam lawatan, dalam rangka diplomasi sekaligus memberikan satu penghormatan kepada pelantikan presiden yang baru waktu itu dilantik tanggal 30 Juli 2024, Mas'ud Pezeshkian. Dan jangan lupa bahwa memang isu tentang Palestina ini sejak 1979 juga menjadi isunya Irak. Sekalipun kita mungkin skeptis, ya apa benar atau mungkin ada main di belakang dan lain sebagainya, tetapi beberapa kali serangan-serangan yang mereka lakukan, terutama terakhir yang menggunakan ballistic missiles Fatah 1 dan Fatah 2, sudah cukup memberikan sinyal kepada kita bahwa ini serius. Walaupun tetap saya memberikan satu skeptisisme wilayah kecil lah, mungkin 30-40%. Karena apa? Karena sejarah menunjukkan bahwa Iran ini sulit dipegang. Itu saja. Tapi selama tahun 79 sampai 2023 kemarin, memang hampir tidak ada negara-negara Arab yang memberikan respon positif untuk hari ini, untuk perjuangan Palestina. Kita tahu dari tahun 48 sampai 79 itu peperangan nyaris tanpa henti setiap 7-8 tahun. Ada perang 48-49 kita kenal sebagai Nakba,
Kemudian ada tahun peperangan 54, perangan Suez. Kemudian 1967 ada Six Day War yang mereka menguasai banyak wilayah kaum muslimin. Setelah itu perang 1973, perang Ramadan atau mereka menyebutnya Yom Kippur, yaitu seluruh negara yang bertetangga dengan Palestina bersatu padu, dari Mesir, Yordan, Suriah, Lebanon, dan banyak negara lain. Tapi setelah 79 stop itu semua. Kenapa? Satu persatu normalisasi. Dulu namanya perjanjian damai, gencatan senjata, ceasefire, macam-macam bahasa. Setelah tahun 79 sampai 2023 nyaris Iran, Yaman, Suriah, Lebanon. Coba. Bahkan terakhir ini kan rudal-rudal yang melesat menuju wilayah Palestina yang diduduki Israel itu banyak ditembak jatuh juga oleh Yordan dengan alasan bahwa rudal-rudal itu melewati wilayah udaranya dia. Kita balik, kenapa ketika Israel waktu itu menyerang Iran itu kan lewat di atas udara mereka juga, kenapa nggak ditembak jatuh? Alasannya self defense. Saya katakan, dan banyak ahli hukum internasional, tidak ada self defense bagi negara yang tidak berdiri secara sah. Self defense itu adalah ketika kita berdiri secara berdaulat. Kapan Israel berdaulat? Bagi negara-negara yang sudah mengakuinya, itu adalah urusan mereka masing-masing di hadapan Allah nanti. Allahu a'lam. Kemudian Khalid Mash'al, walaupun beliau ini termasuk orang yang senior di kalangan pemimpin-pemimpin Hamas, ya beliau ketika ditanya kenapa Hamas ini selalu berperang, ya beliau mengembalikan dengan bertanya sebagaimana yang termuat di dalam Surah An-Nisa ayat 84. Kenapa Rasulullah sendiri saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, faqatil fi sabilillah, wahai Muhammad, engkau jangan berhenti berperang di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Ya. Ini domirnya kepada seorang laki-laki saja, nafsaka, ya. Ini mudzakkar mufrad, satu orang saja. Tidak ada beban, tidak diberikan beban untuk berperang kecuali pada dirimu saja Muhammad. Itu ditafsirkan banyak sekali tafsirnya. Ibnu Katsir dan seterusnya, ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa illa nafsak artinya kalau sampai umatnya Nabi itu gak ada satupun yang mau berperang, maka Rasul akan berangkat sendiri. Begitu. Hitopnya itu. Tapi Allah katakan waharidil mu'minin, akan tetapi ya Muhammad, semangatkan, kobarkan semangat orang-orang beriman. Kalau kaum muslimin, orang-orang mukmin ini bersemangat berjuang fi sabilillah bersama Rasulnya dan ulil amri yang mengikutinya setelah itu, yang berjalan di atas sunnah Nabi, asallah. Kalau diterjemahkan itu kurang pas. Asallah itu diterjemahkannya itu mudah-mudahan, semoga. Di dalam bahasa Al-Quran, asallah maknanya pasti. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Pasti, kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak, melindungi kalian dari serangan keburukan yang bisa ditimpakan oleh orang-orang kafir. Wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dahsyat kekuatannya dan keras siksanya. Jadi kalau ditanya kenapa kalian terus berperang padahal orang lain, kan waktu itu sering sekali Hamas dipojokkan, kan. Maroko sudah normalisasi, sudah berdamai. Di Rabat ada kedutaan besar Israel sekarang. Saya terakhir ke Maroko belum ada, sekarang sudah ada. Ke Khartoum ibu kota Sudan sudah ada juga. Padahal dulu di Sudan itu ada summit tingkat tinggi negara-negara Arab Islam, ya, OI, itu memutuskan tidak akan berdamai, tidak akan bekerja sama, tidak akan mengakui kepada Israel. Tapi sekarang 2023 kemarin apa yang terjadi? Sudah berdamai, sudah normalisasi di zaman Presiden Donald Trump yang sekarang kayaknya bakal menang lagi, bakal naik lagi. Sudah seperti itu. Ngapain Hamas masih perang? Orang Sudan sudah berdamai. Yang berdamai itu sebenarnya rejimnya, ya, bukan masyarakat. Tanya masyarakat di Khartoum, tidak ada satupun yang pro Israel. Bedakan antara
negara sedang berdamai dengan masyarakat berdamai. Bedakan itu. Setelah itu apa? Uni Emirat Arab. Setelah itu siapa lagi? Ada 4 negara kan? Maroko, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Saya nggak mau ngomong Bahrain nih karena kita lagi agak gimana gitu kemarin. Ya, nggak ada hubungannya sama sepak bola. Ya, cuma kasih tahu saja bahwa Bahrain salah satu di antara 4 negara yang normalisasi. Jadi kalau ada ke kota Manama, ada kedutaan besar Israel di sana. Ketika dipojokkan seperti itu, jawaban beliau sederhana, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin. Loh, itu perintahnya nggak pernah berubah, ayat ini nggak pernah tidak pernah dinasakh, bahwa ketika kaum muslimin menghadapi ancaman atau negerinya diduduki atau masyarakatnya dibantai, wajib berperang. Sekalipun Anda tinggal sendirian, ibaratnya gitu. Sekalipun tinggal sendirian udah nggak masuk akal, sekalipun tinggal sendirian. La tukallafu illa nafsak, sekalipun tinggal Rasulullah saja. Ya tentu kita tahu sahabat Nabi tidak mungkin akan meninggalkan Rasulullah sendirian, nggak mungkin. Tapi ini ibaratnya jaga-jaga, seandainya mayoritas munafik suatu saat entah kapan, maka yang sedikit itu, yang mukmin itu, yang at-thayyib di dalam 179 ayat surah Al-Imran itu wajib, tetap wajib untuk melawan. Ketika syahidnya seorang Ismail Haniyeh, beliau mengatakan sebelum meninggal dunia, ya, ketika beliau diwawancarai waktu itu, bagaimana umat ini, bagaimana mungkin kita bisa terus berperang dalam keadaan seperti ini? Kata beliau, walakin hadhihi ummatul khalidah insyaallah mutajaddidah. Kata beliau bahwa umat ini jangan takut, bahwa umat ini khalidah, kuat, kekal, kenyal, lama dia, nggak bisa orang menghantamnya terus menerus dan hancur, tidak bisa, insya Allah dengan izin Allah. Au mutajaddidah, bahkan dia bisa melahirkan, bisa renewing, ya, mutajaddidah, apa, untuk kemudian memperbaharui dirinya. Ya. Sekian yang terbunuh, sekian yang lahir, sekian yang syahid, sekian yang terus bergerak. Tidak pernah ada kata surut ke belakang, kami syahid atau kami menang. Pikirannya cuma seperti itu, kata Yahya Sinwar mengutip gurunya Syekh Ahmad Yasin. Wa kama qala syairun idza ghaba sayyidun qama sayyidun. Kata beliau, kalau seorang pemimpin syahid ghaba, mangkat atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lain. Mungkin hadi ummatul khalidah insyaallah mutajaddidah. Wa kama qala syair idza ghaba sayyidun qama sayyidun insyaallah. Idza ghaba sayyidun qama sayyidun. Itu pemimpin yang benar ya. Kalau kan ada istilahnya di ilmu manajemen itu ya, a good leader create follower, a great leader creates leaders. Jadi kalau cuma pemimpin kelas kacang, ya menghasilkan follower. Jadi kalau Anda di follow orang banyak-banyak, itu skill paling dasar. Kalau Anda nggak bisa bikin seperti itu, nggak usah jadi pemimpin. Tapi pemimpin yang sejati itu dia meng-create more leaders. Itu maksudnya idza ghaba sayyidun qama sayyidun. Ya. Jadi ikhwati fillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jemaah pada zuhur ya yang dirahmati Allah. Ya memang kita harus mengevaluasi diri kita. Sudah berapa leader yang kita create? Bukan berapa anak buah yang kita create. Berapa leader yang sudah kita create? Berapa orang yang siap melaksanakan, mengestafetkan tongkat perjuangan kita? Itu yang diukur. Kita hidup di masa kita senang sekali kalau banyak follower, banyak sekali orang yang subscribe kepada kita, banyak sekali orang yang memuji-muji kita. Ya, bahkan kita takut kalau ada orang yang mengkritik kita. Padahal a great leader always welcome critics, always welcome nasihat. Kalau bahasa Islamnya itu ad-dinu nasihat. Ya, begitu. Kemudian diangkatlah seorang penggantinya yang Masya Allah, Masya Allah beliau ini 23 tahun beliau ditahan di dalam penjara Bir Sab'ah, Bir Sheba katanya. Selama 23 tahun itu tidak pernah hari berlalu kecuali disiksa. Tetapi keluar dari penjara Bir Sab'ah itu beliau fasih berbahasa Ibrani. Siapa dia? Bukan Yahya Ayas. Yahya Ayas tahun 96. Ada Yahya As-Sinwar. Mengkajikan
Dan beliau ini setelah saya cek 2 kali menggantikan Ismail Haniyeh. Waktu Ismail Haniyeh meninggalkan Gaza untuk melanjutkan perjuangannya di Doha, yang gantiin posisinya di Gaza Yahya Sinwar. Ketika beliau sedang ke Tehran syahid, siapa yang menggantikannya? Yahya Sinwar. Cuma tidak pindah kantor, dia tetap berkantor di Gaza. Memang sudah rindu wafat seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan, saya akan tetap menerima pemilihan dari Majelis Syuro Hamas untuk memimpin biro politik perjuangan Hamas, akan tetapi saya tetap berkantor di Gaza. Kenapa? Karena di Gaza lah saya tumbuh dan lahir, dan di Gaza lah saya akan syahid. Masya Allah, orang yang begitu yakin matinya di mana? Masya Allah. Kita ini mati di mana nanti? Mati sebagai apa? Kita ini, apakah kematian kita itu yang akan mengantarkan kita kepada surga, atau malah justru membuka pintu kepada naudzubillah? Ketika beliau dilantik, salah satu bagian dari pidatonya, naqulu liman ikhtalafa ma'ana, aku berkata kepada kami berkata kepada mereka yang berbeda pandangan tentang perjuangan, khulu bainana wa baina aduwina, biarkanlah kami berhadapan dengan musuh-musuh kami. Kalau kalian tidak mau ikut berperang, paling tidak jangan menghalangi. Minimum itu. Kalau nggak mau berperang, jangan menghalangi. Kalau nggak bisa memberikan bantuan kepada Palestina, boleh jangan kasih bantuan ke Israel, gitu loh. Minimum itu. Kalau nggak bisa infak sedekah ketika terjadi fundraising untuk Palestina, minimum jangan makanlah itu di gerai-gerai yang memang sudah terang-terangan memberikan dukungan kepada Israel. Ini saya kadang-kadang melihat ya orang-orang yang penampilannya Muslim gitu, tapi ya makan di sana. Habis demonstrasi di depan penuh. Saya bingung ini. Mudah-mudahan ini bukan kelompok yang sama. Saya khawatir ya, kelompok ini sono free Palestine, di sini minum kopinya Starbucks. Ya kadang-kadang ketemu tokoh-tokoh juga. Syekh, di sini sih, iya kan kita cuma rapat di sini. Cuma rapat ya. Mesen minum makan. Saya agak pusing itu, langsung keluar saya cari tempat takut muntah di situ. Terpaksa masuk nanya-nanya gitu, kok bisa gitu? Pantaslah kita ini masih lama. Pantas kita ini masih lama. Orang-orang yang harusnya memberi contoh kepada kita ternyata tidak mampu menjadi contoh. Allah wala quwwata illa billah. Beliau mengingatkan kepada kita, fa'in qadha alaina, seandainya musuh-musuh kami bisa mengalahkan kami, faqad kafaitumuna, kan sudah selesai, kalian terbebas dari urusan kami. Wa in tasarna alaihi fanasrana nasrukum wa izzana izzukum, seandainya kami diberikan Allah kesempatan untuk mengalahkan mereka, maka kemuliaan, pertolongan, kemenangan itu bukan milik kami tapi milik kita. Seperti itu penggambaran tentang pemimpin yang juga syahid tidak berapa lama kemudian. Sudah kita diingatkan berkali-kali oleh Syekh Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi ya, bahwa anna Filistina hiya qadiyatul muslimin al-ula wa anna difa'anha wajibun diniyyun wa wajibun akhlaqiyyun wa wajibun wujudiyyun. Yang ketiga tadi yang saya belum bahas, bahwa setiap negara apalagi kaum muslimin yang eksistensinya, wujudnya terancam, wajib dibantu, wajib membela diri. Seperti halnya Indonesia ketika sedang menghadapi tekanan habis-habisan oleh Belanda yang ingin berjajah kembali. Apa pilihan kita? Apa pilihan kita? Merdeka atau mati? Iskariman awud syahidan. Kalau Anda baca bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, itu beliau menulis bahwa kakeknya, orang tuanya dulu mengobarkan salah satu di antara takbir, di antara selang-seling takbir ya, takbir untuk menggemakan, menyemangati perjuangan adalah iskariman mudsyahidan, tanpa aunya mudsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Banyak yang tidak mengerti, maka dirubahlah menjadi merdeka atau mati. Kalau merdeka atau mati mungkin orang gak harus ke pesantren untuk memahaminya. Jadi di mana kita? Apakah kita terpanggil secara agama? Harusnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum ya. Apakah kita terpanggil sebagai kemanusiaan? Harusnya juga, karena sekarang yang membela Palestina banyak non muslim. Banyak.
Jangan sampai tertukar dunia ini. Yang muslim malah tidur-tiduran, duduk-duduk, nyantai-nyantai. Yang non-muslim bersemangat luar biasa. Ilustrasi sederhana. Ketika sebuah kapal yang membawa alat-alat dan persenjataan Israel berangkat dari Goa. Goa itu di India. Dan tidak berani lewat. Waktu itu serangan Houthi Yaman sedang hebat-hebatnya di Selat Bab al-Mandab. Selat memisahkan antara Yaman dengan Eritrea. Tidak berani lewat Laut Merah itu, maka dia muter lewat Afrika Selatan, muter masuknya dari Selat Gibraltar. Ketika sampai di perbatasan wilayah tersebut, bahan bakar mereka habis karena tidak siap untuk berangkat sejauh itu, kan itu nambah hampir 2/3 perjalanan. Maka mereka mencari dermaga atau pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Yang terfikirkan pertama kali adalah Spanyol. Buat mereka kapal-kapal ini, ya nggak kepikir Maroko, Spanyol. Tapi kita tahu parlemen Spanyol sudah mengeluarkan undang-undang di dalam rapat-rapat mereka bahwa seluruh pelabuhan Spanyol tidak akan melayani kapal-kapal berbendera Israel maupun kapal-kapal asing yang menuju pelabuhan-pelabuhan Israel. Jadi kapal itu ditolak oleh Spanyol. Guess who? Bisa tebak nggak siapa yang justru memperbolehkan kapal itu? Which country? Maroko. Malah boleh. Akhirnya kapal itu bisa mengisi bahan bakar di Maroko, melanjutkan perjalanan sampai Israel. Coba kali bikin nggak masuk akal kan? Maroko mayoritas kaum muslimin, Spanyol mayoritas Katolik, kalau bukan ateis. Kok bisa? Karena apa kata beliau? Wajibun akhlaqiyun. Ya, human responsibility, morality, bahasanya seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Februari, Maret itu kampus-kampus di Amerika Serikat demonstrasi besar-besaran agar kampus-kampusnya itu memutuskan hubungan dengan Israel, research maupun development, weapons development, banyak di kampus-kampus Amerika. Itu rata-rata non-muslim, yang muslimnya hanya minority kecil. Kok bisa kampus-kampus itu bersemangat berbulan-bulan mereka berdemonstrasi, ketika kampus-kampus di negeri kaum muslimin adem-adem aja. Ya, aneh kan? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Allah wajibun akhlaqiyun wa wajibun wujudiyun. Kalau yang satunya lagi eksistensial, ya binatang saja kalau sudah terpojok pasti melawan. Orang pun selemah-lemahnya orang kalau sudah pilihannya mati atau melawan akan memilih melawan, kalaupun akhirnya mati juga. Kemarin orang berargumentasi bahwa Israel ini, kata Hasbara Indonesia ya, Monique Srickers itu yang sering muncul di TV One itu mengatakan bahwa Israel itu nyerang Hamas karena Hamas cari masalah. Sekarang saya tanya kepada Monique, ya, itu serangan mereka kepada tepi barat itu apa? Hamas nggak ada di situ, nggak ada di Jericho, tidak ada di Jenin, tidak ada di Tulkarim, tidak ada di Tubas. Itu semua wilayah Fatah. Kenapa Israel nyerang? Katanya kemarin Israel hanya nyerang memerangi Hamas. Hamas nggak ada di situ. Di Lebanon nggak ada Hamas. Jangan bodoh bahwa sesungguhnya Israel itu memerangi, bukan memerangi satu faksi, dua faksi. Mereka memerangi seluruh bangsa Palestina. Bahkan yang non-muslim pun diserang sama mereka. Karena target akhirnya bukan two-state solution. Akhir mereka itu adalah genocide, mengusir semua penduduk Palestina. Kalau Anda baca charter pendirian Israel itu, to create a land in Palestine, Israel itu maksudnya land in Palestine without the Palestinian. Bahasanya jelas kok, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Dokumennya juga sudah jelas, bisa diunduh bahwa mereka itu ingin mendirikan negara di Israel di atas Palestina itu dengan cara mengeluarkan, kalau bisa membunuh atau mengeluarkan minimum orang-orang ada di dalam. Ada rencana mereka untuk hidup berdampingan? Nggak ada. Kapan orang Yahudi bisa hidup berdampingan di Palestina? Dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai zaman Sultan Abdul Hamid kedua terakhir Turki Utsmani. Ada break sedikit dari 1087 sampai 1192 itu perang salib. Itu Muslim Yahudi dibantai habis. Tapi selebihnya dari zaman Umar bin Khattab sampai dengan terakhir Daulah Islam, Yahudi masih ada kok. Sinagog mereka masih ada kok.
Kalau memang benar kaum muslimin ingin memusnahkan, gak perlu 14 abad untuk memusnahkan mereka itu. Seandainya betul kita itu memaksa orang dengan pedang, gak perlu selama itu. Jadi the reality adalah, ya, realitasnya itu adalah justru Jews, ya, orang-orang Yahudi itu hidup berdampingan dengan Muslim dan agama lain di wilayah di Palestina itu ketika daerah itu dipimpin kaum muslimin. Tapi yang dipropagandakan kebalik. Orang muslimnya jarang baca, malas baca, nggak ikut kajian. Kalau ikut kajian tidur, misalnya begitu kan, mungkin capek banget kali ya. Senin mungkin ya, you hate Mondays. Tak boleh kita membenci satu hari pun yang Allah berikan. Tak boleh. Gak boleh kita benci sama Senin. Gak boleh kita benci sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang ada itu cuma kemalasan yang kita benci. Malas di hari Senin itu yang kita benci. Emang kalau Jumat itu lebih pendek waktunya kan? Gak, sama saja. Jadi hati-hati kita ngikutin orang-orang Barat. TGIF katanya. Thank God it's Friday. Di BSI pula yang kayak begitu. Paling gak lucu kalau menurut saya. Gak boleh. Justru Friday itu kita syukuri karena berkah. Senin kita syukuri karena ada apa? Keberkahan juga, ada puasa Senin. Kamis juga begitu. Selasa, Rabu. Carilah alasan untuk kita mencintai semua hari. Yang gak kita suka itu cuma kerjanya aja kan. Kerja di hari Senin yang gak disuka itu bukan hari Seninnya gitu. Ya. Allahuakbar. Jadi seperti itu. Jadi aneh sekali. Kemudian Lebanon dihajar juga, khususnya Hezbollah. Hezbollah ini perlu kita sadari, mereka juga aslinya awalnya lemah. Kenapa mereka kuat? Pertama memang dapat bantuan dari luar, tapi yang kedua mereka mendapatkan inspirasi dari pejuang-pejuang Palestina. Dulu di tahun 90-an pejuang Palestina itu termasuk Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar itu pernah dibuang ke Lebanon Selatan. Perlu dibaca lagi sejarahnya. Dibuang ke Lebanon Selatan, gak bisa masuk Lebanon, gak bisa balik ke Palestina, ditembakin dari jauh. Mereka tinggal di sana hampir kurang lebih 3 bulan lamanya. Kebayang gak? Hidup di tanah yang makanan gak tumbuh, minuman air sedikit dan sebagainya. Mereka maju ketembak, mundur ketembak. Alhamdulillah akhirnya tentara Lebanon Selatan bisa menerimanya. Walaupun mereka waktu itu berbeda pandangan secara politik, tapi mereka ke sana. Inilah babak pertama bertemunya Hezbollah dengan Hamas. Hezbollah belajar bagaimana perang bawah tanah. Hamas belajar gimana caranya bikin roket. Jadi ada mutualis di situ. Ya. Memang take and give. Kalau kita tidak suka dengan syiahnya, silahkan, gak ada masalah. Tapi kita tidak harus berantem ketika menghadapi di depan kita ada benar-benar Zionis. Jadi harus tahu mana kaidah usul fikih, mana yang didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Gitu. Ini sudah diterapkan cukup lama. Nah, pager ini bicaranya itu sederhananya, pager ini adalah menurunkan kemampuan menurunkan tingkat teknologi komunikasi dalam rangka mengecoh dan menyulitkan Israel itu untuk mendeteksi lokasi. Sebenarnya kan HP itu lebih versatile, lebih bisa dipakai. Tetapi kenapa mundur ke pager? Pager kan satu arah. Pager itu cuma satu arah. Dan dia hanya teks, ya. Jadi instruksi saja bentuknya. Tapi kenapa itu yang dipilih? Bahkan sebenarnya Hamas juga sebenarnya sudah melirik teknologi ini, tapi mereka agak curiga dengan vendornya. Karena vendornya memberikan terlalu banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi waktu itu Hezbollah, karena mereka berkali-kali jaringannya dihajar habis sama Israel, maka mereka cepat beralih ke pager. Pagernya itu jenis Gold Apollo kalau masalah 2B9 atau 29B namanya itu. Nah, ini pager ini adalah menurunkan tingkat kemampuan dideteksi, karena pager itu menggunakan sinyal radio, bukan GPS, tidak emitting signal, hanya menerima satu arah saja dan menerjemahkannya dalam bentuk tulisan instruksi. Sedangkan HP kalau dinyalakan, ya semua orang bisa mendeteksi kita, apalagi GPS dinyalakan, selesai. Maka mereka turun ke. Ternyata salahnya ini adalah mereka membelinya dari satu sumber, satu vendor, salah satu vendor tuh ya berarti bisa diakali. Nah, itu vendornya dari Taiwan, kemudian pagernya dibawa dalam jumlah 5.000 lewat jalur tertentu. Nah, di salah satu bagian dari jalur itulah kemudian diintercept, diganti sebagian komponennya itu, khususnya baterainya ada 2, diganti 1, diganti bahan peledak.
dikirimkan ke Lebanon. Ketika sudah sampai di Lebanon, didistribusikan kepada jaringan Hezbollah. Pada waktu yang sudah ditetapkan, diledakkan dari jauh. Dari 5.000 yang diledakkan itu ada sekitar 10% yang tidak meledak, makanya bisa dianalisis. Dan dari 5.000 yang diledakkan itu yang berhasil meledak membuat meninggal dunia 30 orang dan melukai 2.750 orang. Ini perang model baru, perang di mana alat-alat bisa meledak yang punya sinyal. Ya. Oleh sebab itu kan sudah ada himbauan kepada aktivis kemanusiaan, biasa yang kumpul di Istanbul, di Beirut atau di mana, Kuala Lumpur, mungkin Jakarta juga, bahwa hati-hati dengan alat-alat komunikasi yang kita bawa. Ya. Karena Israel itu tidak tinggal diam. Dia tahu bahwa Indonesia termasuk salah satu yang memberikan bantuan, sering memberikan bantuan kepada aktivis-aktivis kemanusiaan maupun perjuangan Palestina. Walaupun yang kita kumpulkan selama 1 tahun sejak 7 Oktober kemarin 2023 sampai sekarang itu cuma 63 miliar totalnya. Basnas ngitungnya 43 sampai 63 miliar. Amerika Serikat kemarin selama setahun belakangan ini, termasuk belum ngitung sistem pertahanan udara yang mereka kirimkan ke Israel yang terbaru, itu sudah mencapai 200 triliun. Ngerti nggak bedanya? 63 miliar dibandingkan 200 triliun itu ibaratnya 0, itu ibaratnya 400 kali di atasnya. Jadi apa yang kita kumpulkan selama setahun itu receh. Itu aja kita nggak sanggup. Sebagian kita masih enggan. Inilah pentingnya dakwah itu masuk ke relung-relung pemerintahan. Kalau pakai pemerintahan itu triliunan yang bisa kita kirim. Amerika Serikat, lobby Israel kan masuk ke Senat dan masuk ke Kongresnya, sampai ke presidennya, seluruhnya itu dipegang satu paket sama mereka. Itu AIPAC, AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee. Baca. Ikhlas. Itu mereka sudah menguasai dari tahun 76 kurang lebih. Salah satu yang mereka sikat itu John F. Kennedy yang melawan itu. Itu presiden Amerika terakhir yang syahid dalam tanda kutip. Satu-satunya yang mau menentang hegemoni Israel di Amerika Serikat. Yang lainnya nurut semua. Ada istilahnya nurut atau dikenedikan. Ditembak, sniper. Makanya kemarin waktu Donald Trump itu kampanye, ceritanya ditembak, pura-pura kalau yang itu ditembak supaya dia unggul, seperti itu. Jadi kalau dakwah Islam itu tidak masuk ke level yang tertinggi di sebuah negara, maka recehan terus yang kita kumpulkan. Gak bisa kita menggerakkan kekuatan untuk melindungi saudara-saudara kita. Dulu mereka bergerak habis-habisan, mereka keluarkan emas, mereka keluarkan pound sterling dulu sebelum dolar merajalela untuk membantu perjuangan. Dulu kenapa Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Haji Muhammad Rashidi, diplomat pertama kita kan terbang ke Kairo, naik pesawat siapa? Kalau kita belum punya pesawat itu, kita belum punya Saulawah, kita belum ngumpulin duit untuk beli DC-3, itu belum. Itu pesawat dari Mesir, dananya dari sebagian besar dari Muhammad Tahir, pengusaha Palestina di Kairo yang menyediakan menyediakan ruangan untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda mahasiswa Indonesia di Kairo, di Al-Azhar, untuk mendirikan Lajnatul Difa' an Istiqlal Indonesia. Satu lajnah itu kepanitiaan untuk pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bikin? Dari mana duitnya? Gak mungkin mereka dapat duitnya dari Hindia Belanda. Apakah mahasiswa itu cukup duitnya untuk bikin satu kantor mentereng di depan Tahrir? Duit dari Muhammad Tahir, pengusaha Palestina. Jadi pengusaha Palestina itu sudah habis-habisan untuk Indonesia. Sekarang kita pun harus habis-habisan untuk mereka. Insya Allah kalau kita banyak bersedekah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kita yang lain. Nah kemudian Iran, ya, setelah sekian lama mengatakan akan membalaskan kematian Ismail Haniyeh di Tehran, akhirnya mengirimkan pada tanggal 2 Oktober 2024 180 rudal-rudal antar benua, ya, ballistic missiles. Ini yang menurut saya paling serius serangannya. Kenapa? Bukan lagi pakai drone yang kecil-kecil, bukan lagi pakai roket-roket, ya, yang kelas mungkin hanya bisa dilakukan oleh Hamas. Ya, rekor roket-roket itu kan biaya besar itu, ya. Nah, mereka sudah menggunakan interbalistic
atau intercontinental ballistic missile. Jadi roketnya itu keluar atmosfer dulu, ganti bahan bakarnya. Waktu sebelum keluar atmosfer pakai bahan bakar cair karena masih bisa nangkep oksigen untuk dibakar. Ketika sudah di luar angkasa, kalau masih pakai nari oksigen, berarti nggak ada oksigen di atas. Pakai bahan bakar padat, makanya selalu rudal balistik itu dia punya 2 stage atau 3 stage roket. Bahan bakarnya beda. Itu nembak keluar, masuk lagi, ketika masuk lagi ke ke atmosfer itu kecepatannya sudah 5 sampai 10 Mach. Mach. Itu kecepatan suara. Sulit untuk dijatuhkan, dirontokkan. Sampai Amerika mengeluarkan bantuan terakhir itu, yang terbaru itu, apa yang disebut dengan sistem pertahanan THAAD, THAAD, Thermal High Altitude Area Defense. Itu yang roketnya canggih, bisa nari, tembakkan sekali ke atas, sampai ke atas itu dia kalau targetnya melenceng ke tempat lain dia bisa menyesuaikan. Jadi roket yang bisa lari di atas itu, jadi nggak ngikut trajektori satu arah, bukan gaya roket menggunakan gravitasi, bukan. Dia punya beberapa roket di dalamnya untuk kemudian mengejar rudal-rudal itu. Dan itu Iran baru menggunakan Fatah 2. Kalau Fatah 3 itu kepalanya itu bisa 3 atau 4 hulu ledaknya. Dan sementara ini masih konvensional, belum dimasukin nuklir. Makanya kemarin Israel menghantam reaktor-reaktor nuklir, tempat-tempat pemrosesan nuklir milik Iran. Kalau serius perang ini agak berbahaya. Sementara ini yang kita ketahui mungkin paling banyak Iron Dome, padahal itu adalah sistem pertahanan paling terakhir. Di atas Iron Dome itu ada yang namanya David Sling. Di atas David Sling ada namanya Patriot Pack 2. Di atasnya ada Arrow 3. Nah, sejak serangan kemarin Iran ditambahin satu lagi THAAD. Itu Amerika Serikat ngasihnya gratis, Pak. Jadi dakwah Israel di Amerika berhasil. Dakwah kaum muslimin di Amerika belum berhasil. Minimum kita bisa membawa Amerika Serikat itu berhenti mensupport Israel, maka kita bisa tangani Israel sendiri. Sama ketika dulu Belanda, ketika disuruh berhenti sama Amerika Serikat, bisa kita hadapi. Ketika kita dulu mau merebut kembali Irian Barat, ya kan, menggunakan persenjataan dari timur, itu hampir terjadi perang besar waktu itu, operasi Mandala, tapi akhirnya Belanda tunduk. Kenapa? Karena ditekan sama Amerika. Kita butuh Amerika yang bisa menekan Israel. Jadi sekarang itu shift paling utama adalah bagaimana memastikan agar anggota-anggota legislatif, anggota-anggota eksekutif, dan tokoh-tokoh muslim di Amerika Serikat naik karirnya. Itu yang harus kita perhatikan dari sekarang, ya. Karena bantuannya luar biasa. Nah, kemudian ini video drone yang akhir-akhir ini mungkin sangat sangat populer. Ini adalah ketika Yahya Sinwar menjelang beliau syahid, yaitu ketika beliau sedang berpatroli di ambush oleh beberapa pasukan Israel, dan kemudian beliau melakukan serangan mundur. Tetapi beliau terdesak sampai ke rumah ini. Nah, ketika di rumah ini beliau naik ke lantai 2. Ya. Tidak ada bantuan karena radio beliau tertembak rusak, jadi tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa menelpon atau meradio pasukan Hamas di tempat yang lain. Beliau betul-betul bertahan. 2 kali diserang tempat tinggal gedung ini oleh pasukan-pasukan Israel, 2 kali bisa dilawan, 2 kali bisa diusir. Sehingga peluru beliau sudah habis, tinggal sedikit, dan beliau hanya memegang tongkat saja dengan beberapa butir peluru yang diarahkan kepada jalan tangga naik. Makanya beliau duduknya di sofa seperti ini. Sofanya mirip, jangan-jangan dari Gaza. Mirip soalnya, saya baru nggak mirip. Cuman beliau gayanya kakinya disilam, menunjukkan perlawanan, bukan songong, bukan. Nah, beliau ketika di situ, itu sudah 2 wave itu diserang, berhasil beliau bertahan. Besar itu pastinya pengaruh dan bantuan para malaikat. Sampai tangannya sudah luka-luka, itu diikat dengan, harusnya kan diikatnya itu dengan alat-alat untuk untuk kompres dan sebagainya, alat-alat memang alat medik. Tapi beliau tidak punya kehidupannya. Bahkan beliau itu sudah 3 hari itu berpuasa. Itu informasi terbaru, beliau itu 3 hari berpuasa menjelang syahidnya itu. Jadi yang ada cuma kawat, sakit banget itu kawat di sini, taruh di sini. Ya. Itu untuk menghentikan darah supaya beliau masih bisa terus melawan. Akhirnya dikirimlah drone seperti yang kita bisa lihat di sini.
Memang videonya nggak ada soundnya, jadi ini drone yang masuk. Nah itu beliau itu duduk di sofa itu. Beliau menghadap menjauh dari jendela karena serangan banyak dari jendela, tembak-tembak. Beliau menghadap ke jalan yang naik tangga naik ke atas itu. Makanya beliau bersiap-siap di situ untuk serangan terakhir atau serangan yang menghabiskan pelurunya. Ini pun sampai dengan detik ini tuh pasukan Israel nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang berani naik. Memastikan dulu bahwa memang beliau tinggal sendiri, baru ditembak dari jauh dengan sniper kena kepala beliau, dan baru setelah itu pun masih belum berani masuk setelah meninggal itu, sampai harus ditembaki berkali-kali sampai kemudian rantai 2 itu runtuh pula ke bawah, barulah mereka berani memungut jenazahnya. Ya. Begitulah kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau sebagai orang yang akan mati syahid, alhamdulillah beliau menemui sesuai dengan tekad beliau. Ya. Beliau sudah memenuhi janji-janjinya. Ya, tinggal kita bagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ sampai di situ kajiannya sudah jam 1. Ya, tidak semuanya, ada beberapa analisis yang lain, tapi mungkin kita bisa tunda ke kajian berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.